Halo guys, kali ini kita kembali membahas soal akun Fufu Fafa karena ada Armando henti-hentinya memberikan pembelaan terhadap Gibran dan menyangkal bahwa apa yang menjadi cuitan Gibran melalui akun Fufu Fafa ini adalah bukan bagian dari kejahatan. Nah, hal ini lagi dan lagi membuat netizen buka suara. Ade Armando dikuliti habis-habisan. Untuk itu langsung saja kita simak bagaimana komentar pedas para netizen. Kalau Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Kata abang ini, kalau akun Fufu Fafa itu punya Gibran, emang kenapa? Kau mau apa rupanya? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kami udah tekad, udah bulat, udah mencapai klimaks kesepakatan. Kami nggak apa-apa bang. Tapi kalau sama Pak Prabowo nanti, kayak mana tuh? Bang, bisik-bisik aja, jangan tahu netizen, bahaya. Dikeroyok nanti. Abang bisa nggak tidur malam dibuat sama netizen Indonesia nih. Netizen, kalian jangan bertungki dalam kubur. Ya sopan. Orang terhormat. Assalamualaikum. Kok makin kesini semakin kelihatan nih, keciuman nih kayaknya ya kan. Apakah akan mengakui seperti ini gitu ya? Udah mulai nih agak-agak kelihatan gitu ya. Kan kemarin bilangnya anak abah, terus kalau ditanya kemarin bilangnya tanya sama yang punya akun gitu ya kan. Oh, bajar-bajarnya bilang lah itu anak abah, anak abah itu ya kan. Terus ada lagi yang sekarang bilang Roy Suryo gitu ya. Bingung nih sekarang kemana-mana nih, ujung-ujung itu ngaku juga kayak gitu ya. Seperti dugaanku gitu ya kan. Masalahnya bukan itu ya, bukan masalahnya kalau iya emang kenapa, bukan, emang nggak apa-apa ya. Tapi yang pertama tidak mengakui itu yang paling kita anggap tidak gentle ya kan. Padahal dia akan menjadi pemimpin satu negara gitu ya kan, walaupun dari wakil ya kan. Terus yang kedua gitu ya, di dalam akun itu gitu ya, tidak menggambarkan sama sekali orang cerdas gitu, dan tidak menggambarkan adalah orang-orang seperti orang yang normal gitu ya, tidak menggambarkan orang yang terpelajar gitu ya, dan tidak cocok juga untuk jadi pemimpin. Gitu, itu yang paling penting. Itu yang buat kami nih, aduh sayang sekali, ngeri nih, gitu. Mungkin karena itu juga tak mengakui itu ya kan. Kita lihat saja lah ya. Ingat kalian ya, roman-romannya nih kayak bau-baunya nih kayaknya kesana nanti seperti dibilangnya tadi tuh. Ujung-ujungnya tak bisa lagi cari ambing hitam, tak bisa lagi mengeles sana mengelak sini ya kan. Ujung-ujungnya kayak gini nanti, emangnya kenapa gitu ya. Gak masalah kalian sama Pak Prabowo lah ya kan, terserah Pak Prabowo lah itu ya kan. Ada lagi yang banyak yang lain-lain, termasuk ada penistaan agama kata di sana ya. Jadi mesti banyak yang lain ya. Jadi tolong ya, kalau mau jadi pemimpin tuh kalian pikir-pikiran juga ya gitu ya. Calon pemimpin tuh harus yang ya setidaknya nggak parah-parah kali lah, ngacur-acur kali lah gitu ya. Gitu lah ya. Assalamualaikum. Memang tidak salah. Apa yang dikatakan oleh Ade Armando itu tidak salah memang. Kalau dilihat dari sisi konteks pertarungan Jokowi versus Prabowo kala itu. Tapi masalahnya ialah akun Fufu Fafa ini yang diduga kuat milik Gibran adalah seorang anak presiden. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua, dilalah akun Fufu Fafa ini yang diduga kuat milik Gibran saat ini menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Seorang pemimpin harus memiliki etika, moral, integritas yang tinggi. Karena Indonesia ini bukan negara kecil, besar. Maka etika dan moral, integritas yang tinggi itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, ketika seorang pemimpin itu etika, moralnya rusak, sungguh sangat menjijikkan sekali. Begitu. Kalau banyak orang yang tidak suka dengan pemilik akun Fufu Fafa karena rasis, melecehkan perempuan, dan penuh ujaran kebencian, memangnya kenapa? Adakah aturan yang dilanggar oleh masyarakat? Hei, berhenti berlindung di balik hukum formal. Hidup tidak hanya semata soal hukum formal. Ada adab, ada etika, ada sopan santun,
ada adat istiadat. Itu adalah konvensi tidak tertulis yang dipatuhi oleh masyarakat. Berhenti berlindung sekali lagi di balik hukum formal. Terlalu rendah peradaban Anda. Hidup bukan hanya soal melanggar dan tidak melanggar. Hidup juga soal etis dan tidak etis, elok dan tidak elok, pantas dan tidak pantas, boleh dan tidak boleh. Hentikan mencari pembenaran di balik hukum formal. Peradaban tidak hanya soal hukum formal. Peradaban ada juga etika, budi pekerti, dan adat istiadat. Salam sehat dan bahagia. Kalau Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Harusnya Bapak ini tanya dulu ke Gibran. Kalau akun emang punya Gibran, kenapa nggak diakuin? Kenapa nggak klarifikasi? Kenapa malah Bapak yang sibuk klarifikasi? Itu jawab dulu, baru nantang-nantang masyarakat kayak gini. Adakah tindakan kriminal yang dilakukannya saat dia menggambarkan Prabowo sebagai misalnya perwira pecatan dan memiliki anak yang melambai? Anak yang melambai. Itu memang kurang ajar. Tapi itu bukan kejahatan. Bukan kejahatan. Kalau itu Kata memang siapa ditulis bukan Gibran. kejahatan. Dua hinaan ini masuknya apa nih? Fakta, hoax, fitnah. Nanti kalau fitnah, kalau hoax kan bisa tuh penyebar hoax berarti. Ujaran kebencian bisa, pencemaran nama baik bisa. Di smart. Itu memang kurang ajar. Tapi itu bukan kejahatan. Bukan kejahatan. Itu jelas-jelas menghina, ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Udah menghina, kasar, cabul. Bukan kejahatan. Bapak Ade Armando ini siapa sih? Oke, kita lihat biografinya. Seorang dosen politikus, pernah sekolah di Florida State University dan di Universitas Indonesia. Kok ngomongnya seperti ini? Oh jelas, dia bungkam karena dia berada di partai PSI yang ketumnya anak Mulyono. Jelas dibantah lah. Di mana pemikirannya ya? Ini Pak, saya tampilkan undang-undangnya terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian. Baca Pak, dibaca. Kan Anda politikus, dosen, pasti lebih paham hukum dibanding saya. Silahkan dibaca. Disimpan di sini, jangan disimpan di toilet. Buzzer-buzzer semua membungkam hukum terkait anak-anak Mulyono ini. Tenang, sekarang sampai tanggal 20 Oktober besok, Mulyono dan anak-anaknya masih kebal hukum. Tunggu saatnya kejahatan-kejahatan politik dinasti Mulyono terungkap. Kita saksikan. Yap, itulah komentar-komentar pedas para netizen untuk Bang Ade Armando. Sangat disayangkan sekelas dosen mempunyai pola pikir yang cetek seperti Bang Ade Armando ini hanya karena persoalan kedudukan. Rela membela kebusukan-kebusukan Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak bisa membayangkan jika Ade Armando mengulangi kejadian-kejadian seperti dulu pada saat dikeroyok karena membuat rakyat muak dengan apa yang keluar dari congor busuknya. Dan itu yang menjadi ketakutan kita sebagai sesama warga negara Indonesia, yang seharusnya hal-hal yang seperti itu tidak bisa lagi diulangi. Seharusnya Ade Armando belajar dari apa yang menjadi statement-statementnya yang begitu menyakitkan bagi rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya up bisa bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.